Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai review laporan KLHS Kota Bukit Tinggi periode 2021 sampai 2026. Untuk anggota kelompok kami sendiri, pertama itu ada Fauzia Aryananda dengan BP 2002, ada saya sendiri Muhammad Fadajis dengan BP 2003, ada Ririn Talita dengan BP 2004, ada Rahmadani dengan BP 2020, dan ada Anissa Marani dengan BP 2022. Next. Untuk sumber yang kami gunakan yaitu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukit Tinggi periode 2021 sampai 2026 yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi pada tahun 2020. Next. Untuk outline dari presentasi pada saat ini yang ada 4, yaitu identifikasi dan inventarisasi mengenai regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS. Yang kedua yaitu ada identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang berlaku saat ini. Dan yang ketiga ada diagram alir proses pelaksanaan KLHS yang paling baru. Dan yang keempat merupakan evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir yang telah dijelaskan pada outline ketiga. Yang pertama itu identifikasi dan inventarisasi regulasi. Next. Untuk penyusunan KLHS Kota Bukit Tinggi itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegiatan laporan tersebut terselenggara atas kerjasama pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan Pasca Sarjana Universitas Andalas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn. Pada Ririn, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS. Untuk peraturan yang pertama yaitu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69, dan yang kedua tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Selanjutnya, yang kedua ada identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku di Kota Bukit Tinggi. Untuk yang pertama ada pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup. Pada bagian ini melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan untuk isu-isu yang paling strategis dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Selanjutnya, melaksanakan identifikasi materi, muatan kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program akan dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Next. Yang identifikasi yang ketiga yaitu penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program memuat yang pertama yaitu materi perbaikan kebijakan, rencana, dan atau program. Yang kedua, informasi jenis usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan lagi. Next. Selanjutnya itu diagram alir proses pelaksanaan KLHS yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, berikutnya mengenai diagram alir proses pelaksanaan KLHS pada laporan KLHS Kota Bukit Tinggi. Untuk yang pertama itu penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat. Yang kedua, menyusun KAK. Yang ketiga, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, isu muatan materi KRP. Kelima, analisis pengaruh. Keenam, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Ketujuh, rumusan alternatif. Kedelapan, penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian. Kesembilan, penjaminan kualitas. 10, pendokumentasian. Dan yang terakhir itu validasi. Next. Berikutnya evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir. Untuk proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir itu penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat, menyusun KAK, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, isu muatan materi KRP, analisis pengaruh, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, rumusan alternatif, penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian, penjaminan kualitas, dan pendokumentasian dan validasi. Untuk evaluasi laporan KLHS, pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kelima adalah identifikasi mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilaksanakan oleh penyusun KLHS pada laporan KLHS Kota Bukit Tinggi. Untuk hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh penyusun KLHS, yaitu penyusunan KAK atau kerangka acuan kegiatan, di mana penyusunan KAK ini penting dilakukan sebab KAK sangat membantu dalam merencanakan penganggaran kegiatan, dan ini menjadi hal yang wajib dalam menjawab pertanyaan mengenai apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana dari suatu rencana tersebut. Kesimpulan dari laporan KLHS Kota Bukit Tinggi yang telah kami paparkan tadi adalah analisis capaian daerah Kota Bukit Tinggi terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Diketahui bahwa berdasarkan kewenangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB SDGs, wilayah Kota Bukit Tinggi ini memiliki kewenangan terhadap 16 TPB atau SDGs, kecuali TPB atau SDGs yang ke-14, yakni untuk tujuan ekosistem laut. Sehingga dalam pelaksanaannya, Kota Bukit Tinggi melakukan upaya pencapaian terhadap 15 TPB atau SDGs. Indikator TPB atau SDGs ini dibedakan menjadi 4 pilar pembangunan, yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, hukum, dan tata kelola. Selanjutnya, baiklah, perkenalkan nama saya Fauzia Renanda dengan BP 2010-94-2002. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zahra Aulia Fitri dari kelompok 1, yaitu berdasarkan pelaksanaannya, Kota Bukit Tinggi melaksanakan 15 TPB, yang mana satunya adalah ekosistem laut, bukan kewenangan kabupaten. Lalu satu TPB lagi bagaimana? Untuk jawabannya sendiri, untuk TPB yang belum dilaksanakan Kota Bukit Tinggi, selain ekosistem laut adalah TPB ke-14, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan. Terima kasih. Saya Anissa Maharani, BP 2010-2022 akan menjawab pertanyaan, apakah dapat diberikan contoh pada bagian mana yang menunjukkan bahwa jadi bukan melalui proses pengambilan keputusan, yaitu dengan metode analisis kebijakan dari berbagai alternatif penyempurnaan seperti analisis berhierarki, analisis biaya manfaat, dan analisis SWOT, dan juga ada analisis lainnya. Contohnya itu pada pelaksanaan
KLHS itu dilakukan dengan memanfaatkan hasil kajian dan atau data dan informasi yang ada, lalu digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para pakar. Lalu pandangan para pakar ini yang didasarkan pada dukungan data dan informasi yang cukup memadai ini, sehingga untuk pengambilan keputusannya itu lebih akurat. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan dari Yumna Khairiati dilakukan dengan berpanduan pada PP nomor 46 tahun 2016. Pada evaluasi bagian tidak dilaksanakannya penyusunan KAK, pada pasal berapa terdapat aturan untuk pembuatan KAK ini? Untuk jawabannya sendiri, kerangka acuan kerja atau KAK ini mengacu pada KLHS yang telah diatur dalam PP nomor 46 tahun 2016. Di mana penyusunan KLHS ini telah dijelaskan dalam PP nomor 46 tahun 2016 tersebut, mulai dari pasal 1, 3, 6, 15 hingga pasal 25. Sekian presentasi kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.